Di sebuah kerajaan yang makmur bernama Pasir Batang, bertahtalah Prabu Tapa Agung. Sang raja yang sudah renta merasa waktunya memimpin telah usai. Namun, sebuah keputusan besar akan memicu api kecemburuan di dalam istana. Putri-putriku, usiaku tak lagi muda. Tahta ini membutuhkan jiwa yang lembut, namun tegas untuk memimpin rakyat-rakyat. Oleh karena itu, Baginda menunjuk Purbasari sebagai pemimpin selanjutnya, yaitu Ratu Pasir Batang. Ayahanda, ini tanggung jawab yang sangat berat. Hamba akan menjaga amanah ini dengan segenap jiwa hamba. Tidak mungkin, ayahanda pasti bergurau. Aku adalah putri sulung. Secara adat, tahta ini milikku, bukan milik si bungsu yang masih kekanak-kanakan ini. Benar Baginda, bukankah aturan kerajaan harus dihormati? Purbararang telah bersiap untuk tahta ini. Keputusanku sudah bulat. Kepemimpinan bukan soal urutan lahir, tapi soal kelembutan hati. Sudahlah, aku ingin pergi bertapa dahulu. Jangan senang dulu Purbasari, kau tidak akan duduk dengan tenang di singgasana ini. Kirana, mari kita rencanakan rencana kita. Tenang saja Putri, aku punya ramuan dari ini Hirsakti. Tahta itu akan kembali ke tanganmu. Di singgasana Kayangan, ketegangan memuncak. Sang Hyang Guru Minda telah menolak banyak bidadari suci, sebuah tindakan yang dianggap sebagai keangkuhan oleh para dewa. Sampai kapan kau akan terus menolak bidadari-bidadari di sini, Guru Minda? Apakah menurutmu tidak ada satupun yang layak untukmu? Mohon ampun Ibu, hamba hanya akan menikah dengan wanita yang kecantikannya setara dengan dirimu. Jika tidak ada, lebih baik hamba saja. Keangkuhanmu sungguh melampaui batas anakku. Kau terlalu memuja rupa. Karena kau merasa dirimu terlalu agung, aku akan menghukummu. Wah, menghukum hamba, Ibu. Ya, turunlah ke Buana Pancatengah, namun bukan sebagai dewa yang gagah. Aku kutuk kau menjadi seekor lutung. Kau tidak boleh kembali sampai kau menemukan cinta yang tulus dari seorang manusia, bukan karena rupamu, tetapi karena jiwamu. Guru Minda pun jatuh ke bumi sebagai seekor lutung. Di saat yang sama, di belantara hutan yang sunyi, Purbasari yang diasingkan karena fitnah keji kakaknya, kini hidup menyendiri. Mengapa dunia begitu kejam? Kakakku membuangku karena penyakit ini. Apakah ada satu saja makhluk yang ingin berteman denganku dengan keadaan seperti ini? Apa itu? Seekor lutung. Jangan takut manis, aku tidak akan menyakitimu. Bahkan kondisiku lebih buruk darimu. Kau tersesat, mari kita tersesat bersama. Aku akan memanggilmu Lutung Kasarung. Berbulan-bulan berlalu, Lutung Kasarung yang iba melihat penderitaan Purbasari akhirnya memohon bantuan kepada ibunya di Kayangan. Wahai Ibu Sinan Ambu, turunkanlah keajaibanmu. Sembuhkanlah wanita yang suci itu dari kutukan yang keji. Mandikanlah dia di telaga yang kubuat anakku. Jamban celaka akan mengembalikan jati dirinya. Mau kemana, Lutung? Kau ingin aku mandi di sini, Lutung? Ajaib, semua bercak hijau itu hilang. Lutung, kau penyelamatku. Putri-putri, Purbasari masih hidup dan kecantikannya telah kembali. Rakyat mulai membicarakannya. Tidak mungkin, kita harus ke hutan sekarang. Aku akan menantangnya duel yang tidak akan bisa dia kalahkan. Ya, ayo. Purbasari, kau telah kembali dalam keadaan sehat, sesuai janjiku. Tahta itu akan tetap menjadi milikku. Aku menentangnya. Siapa yang rambutnya lebih panjang, dialah yang menang. Jika dia kalah, Algojo akan memenggalnya.
Lutung Kasarung mendekat dan menyentuh tangan Purbasari, memberikan kekuatan gaib yang tak terlihat untuk menguatkan hati sang putri. Ini pasti sihir. Putri, gunakan tantangan terakhir, tantangan pendamping. Benar, Purbasari. Ini adalah sahabatku, Kirana, yang cantik dan anggun. Mana pendampingmu? Jika pendampingmu lebih buruk dariku, maka kau akan tetap kalah. Inilah pendampingku. Dia yang menemaniku saat semua orang membuangku. Aku tidak malu memilikinya. Seorang monyet? Kau membandingkan Kirana yang cantik dan anggunin dengan seorang monyet hitam itu? Kau pasti bergurau, Purbasari. Apa itu? Apa ini? Dia bukan monyet. Hukumanku telah usai. Aku adalah sang yang juri dari kayangan. Aku datang untuk melindungi ratu yang terpilih. Apakah kecantikan sahabatmu masih bisa menandingi cahaya dewa? Ampuni kami. Kami mengaku kalah. Tolong jangan penggal kami. Aku hanya mengikuti perintah, tolong ampuni kami. Purbasari, keputusan ada di tanganmu. Mereka telah berbuat jahat kepadamu. Kakakku, Kirana, aku tidak butuh nyawa kalian. Berdirilah. Mari kita bangun kerajaan ini tanpa rasa kebencian. Inilah kecantikan yang kau cari. Bukan hanya rupa, tapi kebaikan hati yang tidak tara. Adikku, maafkan aku. Kau memang pantas menjadi seorang ratu. Keajaiban itu mengakhiri segala perselisihan. Purbasari akhirnya naik tahta menjadi ratu yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Purbararang dan Kirana pun menyadari kesalahan mereka dan memohon ampun. Akhirnya, Sang Hyang Guruminda mendampingi Purbasari memimpin kerajaan Pasir Batang dalam kedamaian yang abadi. Purbararang telah bersiap seumur hidupnya untuk apa itu? Untuk apa? Mau apa itu? Karena kau merasa paling agung, sehingga tidak bisa Jangan penggal aku, Purbasari. Apa itu? Dia. Kau masih bercanda, Purbasari. Lu ngapain? Masih bergurau. Kayaknya di tahta ini. Apa lu ada tahtanya? Emang gue yang ngomong? Iya, kan dia nggak ada dialog. Oh, ulangi. Habis dan anggun Ya, ini itu. dengan seorang monyet. Iya itu. Tahta ini milik. Dia. Di kursi itu. Apa sih? Udah belum? Menjaga amanah. Salah deh. Dari di sini Guru Minda, apakah menurutmu Putri-putriku. Belum. Berdiri gak sih? ya boleh? Tangan kanan kiri. Benar Baginda, bukankah apa itu? Apa tadi jawab? Keangkuhanmu. Sabar. Gede banget anjir. Ini akan menikah dengan wanitanya. Wanita yang 3. Putri-putriku. Seorang yang Outfit cek. Ini scene yang keberapa? sampai kapan akan kau? Mohon ampun ibu, jika tidak ada Janjiku, tahta itu akan tetap menjadi milikmu. tunggu. Orang lihat dia ketawa di situ. Jangan ketawa. Enggak, gua ketawa. Lu kenapa ketawa?